taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Doa persembahan dan juga firman Tuhan dengan mari kita berdoa. Kami meninggikan dan memuji Engkau ya Tuhan. Pada malam hari ini kami masih diberikan kekuatan, kami masih diberikan kesehatan. Kami bersyukur adalah anugerah yang daripadamu yang Kau limpahkan kepada kami. Dan pada malam hari ini jemaat-Mu telah memberikan persembahan mereka sebagai rasa syukur untuk segala berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu senantiasa. Pada malam hari ini kami akan belajar dari bagian firman-Mu. Kami mohon pimpinan tuntunan-Mu bagi kami, agar kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari akan menguatkan kami dan meneguhkan iman kami. Buka hati kami ya Tuhan, agar firman Tuhan mendapat tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Pakai hamba-Mu pada malam hari ini, biarlah kiranya setiap hal yang disampaikan adalah kebenaran-Mu dan kehendak-Mu untuk kami lakukan. Kami menaikkan doa dan menyerahkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam, shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita pada pagi tadi bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan pada malam hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, bersekutu. Saya percaya bahwa setiap hati dan setiap orang dan pribadi yang mengalami lawatan daripada Allah pasti memiliki kerinduan untuk terus bersekutu kepada Tuhan. Pada malam hari ini saya ingin mengajak kita, mari kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Ibrani adalah kitab yang dimana isinya berbicara tentang pengajaran sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang iman Kristen. Itulah sebabnya kita melihat di dalam kitab Ibrani banyak sekali menjelaskan tentang teladan, contoh iman dari tokoh-tokoh Alkitab. Pada malam hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini juga kita melihat sebuah hal penting di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi tujuan dan fokus kita, yang dimana menjadi tanggung jawab kita untuk kita jalankan. Firman Tuhan katakan bahwa kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Dan kemudian dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bagi setiap orang yang ingin menyelesaikan setiap perlombaan atau pertandingan, maka hal yang harus ia lakukan adalah membebaskan diri dari berbagai macam hambatan dan tantangan. Kalau ia belum dapat menguasai keadaan di mana hambatan dan tantangan masih ada dan dibiarkan, maka perlombaan yang ia jalani tentu akan banyak halangannya. Dan firman Tuhan pada malam hari ini menjelaskan ada dua hal yang perlu kita tanggalkan ketika kita melakukan sebuah perlombaan iman.
yang diwajibkan bagi kita. Yang pertama adalah beban, dan kemudian yang kedua adalah dosa. Apa yang dimaksud dengan beban? Beban adalah sesuatu hal yang seharusnya tidak ada kalau kita menjalani kehidupan kita dengan iman. Tetapi beban ini kitalah yang membuatnya. Saya mengambil contoh. Beban adalah kekhawatiran kita tentang satu hal, kecemasan kita, kebimbangan kita, yang dimana ketika kita melakukan sesuatu dengan iman, kita percaya, tetapi kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan ini, ya, ini menjadi halangan bagi kita, sehingga kita tidak dapat melangkah dengan yakin untuk melakukan sesuatu karena ada kekhawatiran, kecemasan di sana. Jadi inilah yang disebut dengan beban. Jadi kalau beban ini belum kita tanggalkan, maka kita tidak dapat melakukan sesuatu dengan yakin, dengan berani, sebab masih ada beban yang menghambat kita. Inilah yang menjadi penghalang kita dalam perlombaan iman kita. Yang firman Tuhan katakan kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan kemudian dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran Allah, itulah dosa. Nah, dua hal ini menjadi penghambat besar bagi kita mengalami pertumbuhan dalam iman kita. Apabila kita tidak meninggalkan atau menanggalkan kedua hal ini, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka pertumbuhan iman kita akan mengalami banyak tantangan dan hambatan, karena kedua hal ini membuat kita tidak dapat bertumbuh. Kita dapat bertumbuh dengan baik apabila kita memahami bagian firman Tuhan ini secara baik dan benar. Ketika kita menanggalkan kedua hal ini, maka kita dapat berlomba, maka kita dapat menjalani kehidupan kita dengan baik. Iman kita terus mengalami pertumbuhan, kita boleh berbuah lebat dan menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita pada malam hari ini, yaitu tentang fokus yang penting. Ya, artinya fokus pada hal yang penting, maksud saya. Kita harus fokus kepada hal yang penting. Sebab ketika kita dapat fokus kepada hal yang penting, maka kita dapat menyingkirkan segala halangan, segala hambatan itu di jalan yang kita lalui. Sebab jika kita masih memperhatikan hal-hal yang menjadi hambatan tersebut, maka kita pasti akan terganggu ketika kita melakukan sesuatu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya itu menjadi halangan bagi kita. Seorang yang ingin memulai sebuah usaha, seorang yang ingin memulai sebuah bisnis, jika ia fokus kepada tantangan, kepada masalah, kepada hal-hal yang dapat merugikan dia dalam usaha dan bisnisnya, saya yakin bahwa orang ini tidak akan pernah memulai usaha dan bisnisnya. Karena ketika dia memikirkan untuk melakukan sebuah usaha dan bisnis, dia tidak melihat pada tujuan. Apa tujuan dari usaha dan bisnisnya? Dia tidak dapat memahami dengan benar, dengan baik bagaimana melakukan atau memulai sebuah bisnis. Kalau ia hanya memperhatikan tantangan, masalah, kesulitan saja, maka saya yakin dia tidak akan pernah memulai usaha dan bisnisnya. Jadi demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita fokus kepada masalah, fokus kepada kesulitan, dipenuhi oleh kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan dalam kehidupan kita, maka kita tidak pernah maju-maju. Dan kemudian dalam Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita ke dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Di bagian firman Tuhan ini mengajak kepada kita agar mata kita tertuju
kepada tujuan, di mana Tuhan yang memimpin kita untuk melewati segala tantangan. Ini merupakan hal penting, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mata kita harus tertuju kepada Kristus, tertuju kepada keteladanannya Dia, tertuju kepada kebenaran-kebenarannya di dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin ketika kita menjalani kehidupan iman kita, kita menghadapi banyak tantangan, penderitaan, kesulitan. Saya percaya kesulitan tidak akan pernah menghambat langkah kita, sebab tangan Allah yang berkuasa terulur selalu memberikan kepada kita bantuan dan pertolongan tepat pada waktunya. Saya yakin juga bahwa di mana ketekunan dilakukan, ada upah yang besar yang disediakan oleh Bapa di sorga bagi setiap kita. Kemudian firman Tuhan lagi berkata dalam Roma 5 ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kita melihat di bagian firman Tuhan ini bahwa ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengharapan kita akan janji Allah, akan segala sesuatu yang telah difirmankan kepada kita, tidak pernah mengecewakan kita. Kalau kita memperhatikan penderitaan kesulitan saat ini, mungkin kita akan berkata, sebanding tidak apa yang Tuhan sediakan bagi saya atas pengharapan iman akan janji-janji Allah. Saya ingin sampaikan bahwa firman Tuhan katakan bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Artinya apa? Apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan akan berikan, itu lebih besar, lebih mulia, dan lebih baik daripada segala penderitaan kesusahan yang kita alami. Teguhkan dan kuatkan iman. Sebagaimana kitab Ibrani ditulis bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar iman. Kitab Ibrani berbicara tentang pengajaran-pengajaran iman, di mana di dalam kehidupan orang percaya pada awalnya ada tantangan kesulitan berhubungan dengan iman. Dan kitab Ibrani menjelaskan dengan sangat seksama tentang bagaimana iman para tokoh-tokoh Alkitab. Abraham, oleh karena iman, dia menjadi bapa orang beriman atau orang percaya. Ia dijanjikan bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Ia mempercayai firman tersebut, walaupun ia hanya mendapat satu anak, yaitu Ishak. Tetapi imannya tidak goyah, sebab firman Tuhan, keturunanmu akan banyak. Ia yakin dengan perkataan Tuhan. Dan kemudian Tuhan menjanjikan kepada dia tanah yang akan menjadi milik pusaka keturunannya. Ia mengikuti perintah Tuhan, dan Allah memberikan tanah kepada Israel sebagai milik pusaka mereka. Jadi kita melihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab, mereka yang bertekun dalam iman, mereka yang tekun dalam keyakinan mereka, mereka menjadi orang-orang yang tahan uji. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, bukan karena mereka memiliki kelebihan lebih daripada kita, tetapi sesungguhnya karena ketekunan mereka, mereka menjadi tahan uji. Saya yakin dan percaya kita juga dapat menjadi orang yang tahan uji dalam setiap keadaan apabila kita hidup di dalam ketekunan, mempercayai janji Tuhan, fokus kepada apa yang Tuhan inginkan dalam perlombaan yang diwajibkan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita utamakan sebagai hal yang perlu kita utamakan di dalam kehidupan kita.
Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kerajaan Allah berbicara tentang apa? Tentang kedaulatan, tentang kehendak Tuhan. Jadi carilah dahulu kehendak Tuhan dan kebenarannya, maka Tuhan akan melimpahkan kepada kita segala berkat yang dijanjikannya bagi kehidupan kita. Sebagaimana yang Alkitab sampaikan sebagai janji bagi orang percaya. Yang menjadi kunci adalah ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji dan pengharapan. Pengharapan kepada Kristus tidak mengecewakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ujian iman dapat kita lewati. Yang penting kita tekun dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, tidak goyah dan tidak bimbang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan-Mu. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk bertekun dalam iman. Orang yang bertekun akan menjadi orang yang tahan uji. Di dalam setiap keadaan, ia dapat tetap bertahan. Sebab ia telah melatih imannya